Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu saya ada pergi ke Aceh. Ada satu daerah pertama itu ya yang saya ngisi kajian di situ. Ada satu daerah itu teman-teman, ada makamnya seorang waliullah di sana dari marga Bilfaqih. Beliau makamnya di situ, beliau sama istrinya. Ya, ada makamnya beliau bersama dengan istrinya di makam tersebut. Nah, di depannya itu sekarang dibangunkan satu monumen. Jadi itu ada makam, kemudian di belakangnya nih kayak misalnya nih kayak gini ya. Sebelah situ tuh ada makamnya beliau bersama dengan istrinya, sebuah bangunan. Di situnya tuh masjidnya beliau yang dulunya dibangun sama beliau. Nah, itu masjidnya gitu. Di sininya nih dulunya rumahnya penjaganya. Nah, sekarang udah nggak ada rumah penjaganya, dibuat sama orang-orang sebuah monumen. Nah, di monumen tersebut itu ketulis banyak nama-nama. Ternyata itu adalah nama orang di kampung tersebut yang meninggal dunia karena tsunami. Sekampung mati semua. Kecuali satu orang kakek-kakek yang jadi penjaga di makam tersebut. Nih ya, ada kakek-kakek jagain makam itu. Dari sejak mudanya dia tinggal di situ, kerjaannya tiap hari ngebersihin makam, bersihin kamar mandi, bersihin masjid gitu ya, hari-harinya tuh. Sama dia nyiapin kalau ada acara-acara di situ tuh dia yang bagian nyiapin teh, nyiapin kopinya di dapur rumahnya dia yang sangat kecil itu. Dia ada rumah kecil di situ tuh buat dia nyiapin semuanya tuh. Kalau ada majelis tuh dia yang bikinin teh apa segala macamnya gitu. Dia khidmah di situ, nyapu, ngepel, nih apa gitu. Terus kayak gitu berpuluh-puluh tahun. Dia nggak pernah pergi kemana-mana karena memang setiap hari di situ gitu. Tiap hari di situ. Dia selalu bilang, saya jaga makam Habib. Saya jaga makam Habib. Teman-teman sih sekalian, waktu kejadian tsunami, itu kan pertamanya kan gempa dulu tuh. Orang-orang pada keluar dari rumah. Mereka tuh yang keluar dari rumah itu banyak juga yang lewatin rumahnya si kakek ini. Lewatin masjid itu. Jadi mereka pun ketuk-ketuk pintu. Tuh, Datuk, gitu kan. Datuk keluar gitu, si kakek-kakek ini keluar. Kenapa? Tuh keluar tuh, ayo tuh, gempa tuh. Tuh keluar tuh. Kata datuknya, enggak lah, saya jaga makam Habib. Saya jaga Habib. Dia bilang. Yang lain panik, ketakutan, setengah mati. Dan datuk ini tenang-tenang aja. Dia bilang, saya juga udah tua, kalau mati juga ya udah mati aja gitu. Umur di atas 70-an tahun. Dia bilang saya mau mati aja juga nggak apa-apa lah. Saya nggak mau ninggal. Saya nggak mau ninggal masjid, saya nggak mau ninggal makam Habib. Berpuluh-puluh tahun saya jaga di sini, gitu kan ya. Masa pas waktunya mati saya nggak di sini? Saya maunya mati juga di sini, biarin aja dah. Gitu. Udah tuh orang pada larian tuh. Habis itu nggak berhasil kan dia juga. Orang keluar lagi tuh, yang dari sana, ayo tuh kita keluar tuh. Ya udah sana aja, saya enggak dah. Dia nyalain kompor, bikin teh. Coba lihat tuh, ketenangan hati orang-orang yang hatinya penuh cinta pada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, penuh cinta kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasih Allah, segitu tenangnya teman-teman. Kalau emang mati ya mati, enak dah saya di sini matinya. Ya udah dah saya tungguin aja dah di sini matinya. Bikin teh, duduk tenang. Teman-teman sekalian, orang semua berdoa, ayo tuh, keluar tuh. Dia biarin ya nggak apa-apa udah. Ayo tuh selamatkan diri, udah di sini aja. Saya emang udah tua juga, katanya gitu. Teman-teman sekalian, sampai kemudian kejadian tsunami. Itu subhanallah. Orang-orang ngelihatnya air tuh kayak ngelompatin masjid dan 3 area tersebut. Kayak dilompatin. Kayak dikasih, kata orang-orang itu waktu kejadian tsunami itu kayak dikasih mangkok di masjid itu.
masjid, makamnya Habib sama rumah itu tuh kayak ditutupin dulu. Kayak lagi mau dibasahin yang lain-lain, tapi yang ini ditutupin mangkok dulu gitu. Kayak ada malaikat turun dari langit nutupin dulu gitu ya. Taruhin mangkok nih, yang lain kena semuanya. Itu masjid sampai karpetnya nih bahkan gak basah. Tsunami berapa tuh, 30 meter kabarnya ya tingginya. Itu karpet masjidnya gak basah teman-teman. Subhanallah gak? Allah jagain para kekasih-kekasihnya. Luar biasa benar. Termasuk si kakek itu yang ada di area situ. Dia di dalam rumahnya aja minum teh, santai, baca zikir, nungguin mana dia nih katanya mau mati. Mati saya. Sampai habis selesai kejadian tsunami semuanya, itu dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia di dalam rumahnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang namanya tumpang tindih barang-barang ini apa segala macam. Dia tenang-tenang aja, biasa-biasa aja, tenang hati, tenang pikiran, tenang badan, tenang zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu selesai tsunami, dia adalah satu-satunya orang di kampung tersebut yang masih hidup. Semua mati. Itu yang lari-lari, kayak selamatin diri kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kamu aja. Itu ya, semuanya tuh mati gitu. Coba ada di antara mereka, kayak kakek nggak pergi, ya udah deh saya di sini juga deh gitu. Malah selamat dia. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana para walinya Allah Subhanahu Wa Taala, la khaufun alaihim, nggak punya rasa khawatir. Ibu-ibu, saya kasih tahu. Yang banyak menyiksa dirimu dalam kehidupan adalah rasa khawatir, rasa sakit. Makanya Allah ketika menyebutkan ujian-ujian di atas muka bumi ini, yang nomor satu Allah sebut adalah rasa khawatir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf. Disebut duluan sama Allah, khauf duluan. Kenapa? Karena manusia ini ketakutannya terhadap sesuatu lebih menyiksa dia daripada sesuatu tersebut. Ingat awal-awal corona, ketakutan terhadap COVID, ketakutan terhadap corona lebih besar daripada penyakit coronanya itu sendiri. Seringkali seperti itu. Bukan begitu? Ingat apa enggak ingat? 2 tahun yang lalu teman-teman saudaraku sekalian, sampai orang borong-borong makanan, sampai susu apa tuh, susu yang enggak jelas itu ya, namanya susu beruang, gambarnya naga, ternyata isinya susu sapi. Ya ampun, bener-bener enggak jelas. Yang minum bukan sapi juga, yang minum orang. Itu teman-teman sekalian, sampai setengah mati dicarinya. Kenapa tuh? Orang khawatir, orang takut. Sampai ada orang awal-awal COVID itu ya, dia sakit, dia kirain dia itu COVID, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini jadi nggak terbunuh karena penyakit, terbunuhnya justru karena ketakutannya sendiri. Saya pernah baca satu jurnal, satu tulisan dari seorang dokter pakar di Amerika, pakar kesehatan di Amerika. Dia bilang 90% penyakit yang dialami oleh manusia, 90%-nya adalah ketakutan. Yang sungguh-sungguh penyakitnya hanya sekitar 10% saja. Sisanya 90%-nya adalah ketakutan. Ketakutan terhadap penyakit. Betapa ketakutan terhadap insomnia seringkali lebih berbahaya dari penyakit insomnianya itu sendiri. Betapa ketakutan terhadap menopause seringkali lebih berbahaya daripada menopausnya itu sendiri. Seringkali ya, ketakutan terhadap ditinggalkan sama suami itu lebih menakutkan daripada yang benar-benar ditinggalin sama suaminya. Rasa takutnya itu loh.
Rasa khawatirnya itu loh. Itu teman-teman yang banyak menyiksa orang. Nah Allah cerita, katanya Allah, ada hamba-hambaku yang aku amankan dari segala ketakutan. Siapa mereka ya Allah? Aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Hatinya tenang terus-terusan. Mau ada apa, enggak panikan. Guru saya Mbah Mun tuh, Kiai Haji Maimun Zubair suka bilang, orang mukmin enggak gampang gumunan. Orang mukmin enggak gampang kagetan. Orang mukmin enggak gampang takutan. Sebab orang mukmin tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Sehingga dia nggak ngerti, dia nggak masalah gitu kan. Dia nggak tahu, akan tetapi dia tenang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu yang mengendalikan, tahu segala sesuatu. Teman-teman saudara sekalian, belajar deh dari naik pesawat. Kamu kalau naik pesawat, kadang-kadang kalau naik pesawat nih ya, kalau pesawatnya lagi tenang-tenang aja gitu kan, sampai bisa tidur di pesawat. Saya paling gampang banget dah tidur di pesawat. Dan saya liatin orang-orang juga pada banyak pada tidur di pesawat. Apalagi kalau udah malam-malam pesawatnya gitu kan ya. Ya ampun, dibawa naik ke atas tuh pertama tuh udah kayak diindung-indung, ngantuk bener gitu. Kadang pesawatnya belum ini aja, belum mulai terbang bener gitu, kita udah ke alam mana tahu udah tuh. Ngantuk banget, enak banget. Ayo teman-teman saya sekalian, kamu bisa tenang sampai tidur naik pesawat, padahal kamu nggak kenal loh sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Nggak ada. Segitu tenangnya gitu kan. Kenapa kamu sampai bisa tidur di atas pesawat padahal kamu nggak kenal sama pilotnya? Padahal bisa jadi pilotnya lagi stres, aku pengen bunuh diri, tapi bunuh dirinya nggak mau sendirian, dah sekalian nih semua penumpang saya ajak bunuh diri, kan bisa aja begitu. Tapi kita tenang gitu. Dalam hidup kamu, yang pilotnya yang tahu segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilot kehidupan kita. Kenapa kamu segitu paniknya? Kenapa kamu segitu takutnya? Pilotnya Allah, Bu, nggak usah takut sama apapun. Pilotnya Allah, Dek, nggak usah khawatir urusan jodoh. Pilotnya Allah, Bu, nggak usah segitu khawatirnya curigaannya sama suami. Pilotnya Allah, Mbak, nggak usah takut segitunya urusan rejeki. Hidupmu udah diatur, hidupmu sedang dijalankan oleh yang mengerti segala sesuatu. Kamu yang tenang di dalam pesawat kehidupanmu, cukuplah dengan kamu berkata, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan seluruh kehidupanku, urusanku kepada Allah. Aku tahu Allah Maha mengetahui segala urusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Yang tenang, duduk yang tenang dalam pesawat kehidupanmu. Silahkan nikmati, tidur apa yang tenang, yang enak, gak usah khawatir. Kan begitu? Halo? Dah, mulai hari ini pokoknya inget-inget aja. Setiap kali datang ketakutan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu gak percayanya sama Allah? Gituin aja. Lagi datang sakit, panik segala macam, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu nggak yakinnya sama Allah? Allah udah bilang faida maridtu fahuwa yashfin, katanya Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Udah, gak usah khawatir. Lagi pula Allah udah bilang juga, la yukallifullahu nafsan, aku tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Udah, Allah yang ngatur kehidupan, dia bilang gak akan aku bebani hambaku di luar batas kemampuannya. Di dunia ini, semua ujian, semua musibah, semua perih, semua luka, semua galau, semua ketakutanmu, semua apapun yang kamu takutkan, itu tidak akan terjadi di luar batas kemampuanmu, teman-teman.
Nggak usah khawatir itu. Nggak usah khawatir. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh kekhawatiran. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Jangan biarkan hari-harimu terpenjara dalam kegalauan. Jalanin hari-hari dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kan gitu ya? Makanya kalau saya ditanya, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Ya karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini udah ada yang ngatur. Yang ngaturnya tahu yang terbaik. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah berterima kasih kepadanya. Yang telah mengaturkan yang terbaik dalam hidup kita. Insya Allah.